Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Begini, video saya awal itu pertama karena saya ingin memastikan koreksi. Jangan bodoh-bodohin menteri, jangan goblok-goblokin menteri, janganlah, jangan. Itu tidak baik untuk etika birokrasi. Saya melandasi begini. Good government leaders who can invite public participation. Atau begini bahasa Arabnya. Min ahsani ru'asa'il hukumah man hiya an tattasila bi ra'iyatil 'amma. Itu bahasa Arab nanti. Artinya Pak Bupati Boloang Mongondo Timur cari sendiri. Sequel 1. Awal soalnya ada kendala di pembagian bansos tentang koordinasi pusat dan daerah. Bupati Boltim, Sehan Salim Lancar protes, mencak-mencak bahkan sampai memaki-maki menteri segala. Dan videonya pun viral. Maksudnya beliau ingin segera mendistribusikan bansos untuk rakyatnya. Maksud yang bagus. Dia nggak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Bukan rekening terakhir. Terakhir buka rekening. Loh kalau 4.700, emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu. Ngeyel tuh menteri. Padahal menteri itu belagak tidak salah, main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua. Tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di kabupaten kota. Kebingungan kita merubah APBD kita. Kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Jadi bukan karena kita juga ini nggak tahu apa-apa. Kita jadi bingung. Sekarang memasuki bulan Ramadan, kita bingung. Semuanya serba terdesak. Karena apa? Aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000, Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan, aparat desa harus dapat. Gimana ini? Sequel 2. Saking viralnya, video mencak-mencak Bupati Boltim itu pun sampai ke Kabupaten Lumajang di belahan selatan Katulistiwa. Dan Pak Bupati Lumajang, Thoriqul Haq pun merespons. Niatnya mau mengingatkan sesama kolega, ayo kerja. Cari solusi dan tak perlu menyalahkan siapa-siapa, apalagi sampai memaki-maki menteri. Niat yang bagus juga. Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Saya, Cak Thorik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa
bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolaang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat. Termasuk hari ini saya di Desa Denok, di Lumajang. Hari ini kami semua menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa yang semua transparan, terbuka. Ini ada datanya semua, saya minta ditempelkan di papan yang ada di desa dan tempat-tempat umum, termasuk di masjid. Semua orang tahu, biar transparan, terbuka, siapa yang dapat, siapa yang berhak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Alhamdulillah di Lumajang ini ada program ngeramut tonggo, beras, baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras 5 kg, pemerintah juga membantu, ASN juga mau berkenan dipotong gajinya, hingga dari ASN saja sebulan bisa 1,1 miliar, untuk apa? Beli beras, diberikan kepada masyarakat. Jadi yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan BPNT, karena terdampak secara ekonomi, diberi beras. Siapa yang memberi? Dari pemerintah daerah, melalui program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu mestinya bupati ngurus. Bupati Bolaang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Sequel 3, lantaran video Bupati Lumajang sama viralnya, maka sampai pula lah ke Kabupaten Bolaang Mongondo Timur atau Boltim di belahan utara Katulistiwa. Bapak Bupati Boltim rupanya kesetrum juga dengan pernyataan-pernyataan dari koleganya di belahan selatan sana. Ia pun mengklaim bahwa bansos dari pihaknya jauh lebih banyak dan bermutu ketimbang yang ada di sana. Kira-kira begitu deh, detailnya bisa nonton sendiri. Ya itu kan di atas 12% miskinnya gitu. Itu di Lumajang banyak orang peminta-minta, kalau di kita kan nggak ada satupun gitu. Nah, jadi beda dong, makanya kan saya bicara regulasi tidak berkesesuaian daerah kita. Nah, kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Karena di dalam penyebutan di dalam surat edaran yang dimintakan oleh Menteri Sosial, pokoknya semua yang kena dampak. Nah, berarti semua kena dampak. Kita diberikan kuota 4.446. Nah, kita rekrut itu gampang. Tapi yang sulitnya itu untuk menerima, karena dipersyaratkan harus buka rekening. Nah, di situ juga saya protes karena menyusahkan rakyat saya. Itu bantuannya cuma 600, tapi rakyat harus keluarkan uang dari 250.000 sampai 450.000. Yang jauh itu harus dia punya modal 450.000. Dia datang ke bank kan, pergi pulang 200.000. Kemudian buka rekening bank itu 150. Kemudian nanti kalau dapat lagi dia balik lagi untuk ambil duitnya gitu. Nah, kedua, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30. Cuma 30 buah satu hari. Nah, kalau 4.464 itu perlu 5 bulan. Makanya saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak. Saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya.
perempuan 65 tahun ke atas, Yang lansia. laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo begitu. Jadi saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Dan saya dengan menteri ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Ya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600 ribu. Saya mencak-mencak di situ, saudara, gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh, dua-dua, JHT, semuanya saya kasih, gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin. Gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng, ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah lu kerja apa saya udah saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu ya tanggapan saya. Salam ya, gimana? Pak, ini sedikit mau nanya-nanya ini karena kan kemarin agak rame ya di media sosial soal Ya. pernyataan Bupati Boltim, kok belum ada tanggapan, kira-kira gimana? Iya, aduh, ini saya 6 hari ini keliling desa dan memastikan BLT dana desa ini segera dicairkan. Target saya seminggu ini selesai. Sekarang sudah 58% lah, hampir 60% semua desa. Belum sempat punya pikiran tanggapan, tapi saya sudah lihat videonya sih, sudah. Videonya ya agak sinis-sinis begitu deh, agak ya ono serem lah. Ya alhamdulillah lah sudah ndak bodoh-bodohin orang, ndak goblok-goblokin orang gitu ya. Intonasinya juga sudah mulai turun lah. Sebetulnya apa motivasi Pak Ya. Bupati nyebut-nyebut nama Bupati Boltim kala itu terkait dengan Ya. apa yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Boltim? Begini, video saya awal itu pertama karena saya ingin memastikan koreksi terhadap teman sesama bupati. Jangan bodoh-bodohin menteri, jangan goblokin menteri, jangan. Itu tidak baik untuk etika birokrasi. Apakah urusannya dengan saya? Ada. Saya ini sebagai teman bupati. Dia bupati, saya bupati. Saya koreksi, saya ingatkan. Namanya juga ya podo koncone ya apa. Lek ayo lek awakmu iki duwe kanca terus mari ngono kancamu goblokno kancane liyane ning goblokno orang lain lah ya kan dikoreksi. Masa menteri diucapin goblok, bodoh, jangan. Itu tidak baik bagi etika birokrasi. Saya khawatir begini kalau ini dibiarkan, ada bupati goblokkan gubernur, ada kepala dinas goblokkan bupati. Lah kan ruwet ini, rusak nanti. Harus ada koreksi supaya ini tidak jadi keterusan bagi siapapun nanti yang ada dalam struktur pemerintahan. Yang kedua soal ayo sama-sama kerja keras. Ya saya kira hal yang wajar lah, siapapun bupati hari ini harus kerja keras dengan segala persoalannya. Hari ini banyak persoalan, iya, ruwet, iya. Pak Presiden juga sudah bilang ruwet. Karena ruwet, karena banyak persoalan ini, ayo kerja keras. Sekarang saja misalnya ini, data KKS dari Kementerian Sosial terkait dengan data baru yang ada, yang kita terima, ada banyak yang salah, iya. Tapi ya tidak semua salah. Persentasenya ya tidak secara keseluruhan, apalagi 50% tidak. Ada beberapa yang salah, ada beberapa yang sudah meninggal, ada beberapa yang sudah pindah desa, sudah pindah kabupaten, ada. Tapi ayo kita hadapi, begitu salah, kita buat musyawarah desa, kita coret, kita laporkan kembali kepada dinas sosial untuk disampaikan ada perubahan. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah bilang menteri goblok, nggak usah bilang menteri bodoh. Nah, yang ketiga, koreksi saya waktu itu, ayo urus yang benar, jangan sampai salah urus. Yang saya maksud jangan salah urus itu salah satu contohnya tadi itu, soal tabungan. Saya kasih cara yang bagus yang kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Kita di Kabupaten Lumajang cukup memanggil banknya. Kita panggil ke kecamatan.
kita siapkan wifi-nya. Dia cukup bawa laptop sama bawa alat gesek itu. Masyarakat bisa hadir di kecamatan, tentu tidak jauh dari rumah mereka. Nah, ini kan cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mikirnya ruwet ya begitu, perjalanan sampai di sini ongkosnya sekian, nanti harus nunggu, harus antri, udah ini sudah nggak zaman begitu, Pak. Jadi gini, Bapak Bupati cukup panggil kepala cabang. Misalnya kalau Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan BNI, cukup panggil kepala cabang BNI, ayo kerjasama sekian waktu dibagi kecamatan, taruh di kecamatan, tadi difasilitasi wifi. Tapi ono nggak nakono ya? Ono sinyal nggak? Itunya. Ya, anu lah, wis pokok dilengkapi wifi, sudah pakai laptop, gesek, selesai buat tabungan. Sekarang nggak perlu buku tabungan lagi, Pak. Ini sudah berubah zamannya. Who is problem? You have a mind. Come on. Afala tatafakkarun. Ayolah Pak Bupati Boloang Mongondo Timur, kalau ada video conference dengan menteri itu didengarkan, ditelaah. Saya ini sering ke lapangan. Hari ini saja saya masih di rumah warga masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi begitu ada video conference, ya saya harus ikut. Saya ikut sendiri, saya dengarkan sendiri. Tapi kemudian kan ada balasan dari Bupati Boltim pasca video itu, yang kurang lebih kesannya adalah bahwa Bupati Boltim mampu memberikan lebih banyak kepada warganya. Tidak seperti di Lumajang, katanya begitu kurang lebih lah. Saya mau ini dulu deh, mau kasih data ke teman-teman semuanya. Boloang Mongondo Timur itu hanya 7 kecamatan. Dia hanya sekitar 80.000 lebih lah jiwa atau penduduk. Kalau 80.000 itu ya kira-kira kalau dibuat kakak ya 35.000 kakak lah. Nah kalau 7 kecamatan terus kemudian hanya 35 kakak itu kan sama dengan satu kecamatan di Lumajang. Kayak kecamatan Pasirian lah, ya kan? Nah, tentu ngurusinya beda. Yang diurus juga beda, yang dihadapi masalahnya juga beda. Ya kalau di Lumajang cukup Pak Camat lah yang ngurusi 35.000 kakak. Berikutnya misalnya APBD beda, iya beda. Posturnya beda. Tentu lebih banyak Lumajang karena PAD-nya Lumajang juga lebih banyak. APBD-nya Lumajang juga lebih banyak. Ya kalau di Boloang Mongondo Timur ya sekitar paling 600 miliar lah atau 600 lebih. Lumajang ini sudah 2,6 triliun. Tentu ya beda. Mengurusinya juga beda. Nah, misalnya begini. Anggaran seragam gratis yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Itu tentu berbeda kalau diperbandingkan seragam gratis yang ada di Boloang Mongondo Timur. Paling Boloang Mongondo Timur nggak sampai 1 miliar untuk pengadaan seragam gratis. Lumajang udah 10 miliar. Tidak sebanding kalau diperbandingkan ngurusi Lumajang dengan ngurusi Boloang Mongondo Timur. Oke, itu soal kondisi masing-masing. Nah, sekarang soal ini misalnya. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, ayo deh saya mengajak Pak Bupati Boloang Mongondo Timur, ayolah dapat informasi yang benar. Masa iya Kabupaten Lumajang dibilang cuma 23 ton, kita ini penduduknya 1,2. Pak Bupati Boloang Mongondo Timur, kita sekarang ini sudah mendistribusikan hampir 700 ton sekarang. Baik mulai kegiatan Ngeramut Tonggo, baik mulai Basnas, kemudian anggaran yang ada di Dinsos. Lumajang ini adalah daerah yang produksi tanam padinya surplus. Sawah lahan yang ada di Lumajang ini sekitar 450.000 sampai 500.000 hektar. Jadi surplus berasnya itu 400.000 ton per tahun. Nah, bagaimana berpikirnya Lumajang? Saya sebagai bupati berpikir bagaimana sirkulasi menyelesaikan masalah ini secara keseluruhan. Jadi fokus kami memberikan beras. Dari mana berasnya ini? Dari petani. Panennya petani dibeli, pemerintah yang beli dengan anggaran yang kita siapkan. Setelah itu hasil dari panen yang kita beli itu kita bagikan kepada masyarakat. Caranya bagaimana tadi? Beli beras petani. Saya sebagai Bupati Lumajang mikirnya bagaimana beras petani terbeli, bagaimana panennya petani kita beli. Itu mikir saya. Dan Lumajang tidak memberikan bantuan
minyak goreng, tidak. Tidak memberikan bantuan yang lain, tidak. Fokus beras. Kenapa fokus beras? Ya karena kami harus menyelesaikan tadi urusan petani masyarakat. Nah, kalau mereka tidak dibeli berasnya, kemudian dikasih beras, siapa yang beli beras petani? Ayo, kita sekarang sudah mempersiapkan untuk 6.000 ton persiapan kita untuk beli berasnya petani, nanti kita distribusikan. Tentu ngurusi orang dengan jumlah penduduk 1,2 juta dengan ngurusi orang yang hanya 80.000, ya beda. Bagi orang 10 bantuan kepada bagi orang 100, cepat mana? Ya cepat bagi yang 10. Nah, kita Kabupaten Lumajang berpikirnya bahwa corona ini tidak hanya 3 bulan. Ini panjang. Kalau Bapak Bupati Boloang Mongondo Timur berpikir hanya 3 bulan, memberi 3 bulan, ya saya tidak tahu lagi. Tetapi bahwa saya berpikir ini sampai akhir tahun. Jangka waktu sampai akhir tahun ini, kalau kita tidak membuat sirkulasi ekonomi yang tumbuh di bawah, bagaimana membeli hasil produk masyarakat, bagaimana kembali membagikan, ya kan stagnan ekonominya. Jadi begini, ini 1 semester ini bicara soal teori kebijakan ini. Jadi kebijakan itu harus terukur dari semua sektor. Tidak bisa satu sektor saja kita selesaikan. Beras apa yang diberikan kepada masyarakat? Ya bermacam-macam, mau dari petani kok. Ada yang premium, ada yang medium, sesuai dengan apa yang ditanam oleh petani. Kalau dijumlah secara keseluruhan, ya pasti lebih jauh Lumajang, kita yang ngurusi ini banyak orang kok. Saya melandasi begini, good government leaders who can invite public participation. Atau begini bahasa Arabnya, min ahsani ru'asa'il hukumah man hiya an tattasila bi ra'iyatil ammah. Itu bahasa Arab, nanti artinya Pak Bupati Boloang Mongondo Timur cari sendiri. Nah, ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu akhirnya diperdengarkan dengan sangat emosional, tapi dengan berakal sehat, oleh bupati di ujung Sulawesi Utara sana, Bola Mongondo. Udah dekat-dekat kampungnya Sande itu, Bola Mongondo Timur. Tanpa tedeng aling-aling, dia sebut aja, ini menteri-menterinya goblok. Jadi kata itu keluar dari dia. Kalau dia bilang menteri goblok, mungkin saya bisa bayangin satu menteri. Kalau dia bilang menteri-menteri, ada banyak menteri, berarti satu kabinet goblok. Berarti pemimpin kabinetnya goblok juga itu. Jadi kemarahan publik itu terucapkan oleh seseorang di ujung Pulau Sulawesi yang mau mengambil tanggung jawab dari beban yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Kan dia ngomel di situ karena dia nggak dikasih diskresi untuk dalam waktu secepat-cepatnya memutuskan itu beras yang ada di gudangnya boleh dibagi apa enggak tuh. Karena masing-masing menteri bilang ya tunggu BLT dulu. Dia bilang kalau saya tunggu BLT udah orang lapar, tapi BLT-nya nggak turun-turun. Jadi kita lihat itu keadaannya tuh. Krisis koordinasi kebijakan.